Nah, oke teman-teman, di sini mungkin saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai sosok pelatih kita yakni Sintayong. Kita sudah melihat bagaimana pengumuman dari Piala Dunia dan juga kita sudah melihat bagaimana Indonesia akan menghadapi Piala Asia nanti di 2024 bulan Januari, dan juga kita akan melihat bagaimana skuad timnas Indonesia bertanding di event tersebut. Namun sepertinya ada yang kurang teman-teman. Bagaimana sebenarnya nasib pelatih kita yakni Sintayong. Nah, Sintayong ini sepertinya untuk di bulan akhir ya, akhir tahun ini itu sangat padat sekali. Kemudian di awal tahun 2024 juga agendanya sangat padat lagi. Namun sepertinya kita melihat ya kontrak Sintayong ini akan berakhir di bulan Februari ketika nanti sudah selesai Piala Asia, kemudian akan dievaluasi oleh PSSI. Jika di Piala Asia ini buruk, ya tentu kita tidak bisa melihat lagi apakah Sintayong ini masih bertahan atau tidak, dan itu pun sudah menjadi konsekuensi antara kedua belah pihak jika memang gagal. Namun di sini saya memiliki pandangan lain teman-teman. Saya bukan berarti mendukung salah satu pihak ya, tetapi saya melihat di sini dari beberapa bahan yang mungkin akan saya jelaskan. Silahkan nanti kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe teman-teman ya, dan juga kalian tekan tombol loncengnya. Nah, di sini saya langsung saja membahas teman-teman. Indonesia sudah tergabung di grup F ya, di ronde ketiga nanti. Kemudian Indonesia juga berpeluang ya untuk bisa maju terus di ronde kedua, dan juga di Piala Asia juga kita masih bisa bersaing. Artinya Sintayong ini memiliki peluang untuk bisa membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, artinya di sini kita harus bisa melihat bahwa PSSI harus segera peka dalam hal ini untuk segera mengurus bagaimana proses timnas Indonesia. Mengapa di sini saya selalu membahas mengenai Sintayong untuk diperpanjang? Karena saya melihat Sintayong ini belum tuntas. Jika di bulan 2 saja ya event Piala Asia selesai, ya sudah selesai apapun hasilnya. Menurut saya itu belum tuntas. Sintayong belum menuntaskan itu, karena Sintayong masih memiliki jadwal di kualifikasi pra Piala Dunia ini sampai Juni nanti. Nah, Juni itu akan ada beberapa pertandingan, dan itu juga lawannya pun sama, yakni Irak, kemudian Vietnam, Filipina. Dan menurut saya peluang itu ya untuk Sintayong menangkan ada. Dengan dirinya sudah lama teman-teman ya, sudah lama menangani timnas, kemudian tim yang ia bentuk itu belum dia rasakan sepenuhnya teman-teman. Karena saya melihat seperti ini teman-teman, sebenarnya Sintayong ini memiliki potensi untuk merasakan semua apa yang ia tanam, apa yang ia buat pondasi untuk timnas Indonesia. Karena jika acuannya hanya FIFA Matchday ya, kemudian lawan Argentina, kemudian di Piala Asia, itu masih kurang. Karena menurut saya target timnas Indonesia yang dipegang Sintayong ini ya harus sampai tuntas di Piala Dunia 2026. Ya, itu pun kita tidak tahu apakah Indonesia lolos atau tidak. Namun yang jelas Sintayong ini sudah memiliki beberapa perubahan, dan ya saya melihat Sintayong ini memiliki peran besar teman-teman. Sintayong ini memiliki peran besar dalam membangun pondasi timnas Indonesia. Saya ambil contoh seperti ini. Kita sudah mendapatkan Jordi, kemudian kita juga sudah mendapatkan Sandi, kemudian sudah mendapatkan Patinama, Rafael, dan juga Ivar Jenner. Namun tahu atau tidak, sadar tidak sadar, sosok Ivar Jenner ya, kemudian sosok Justin Hubner, kemudian sosok Tijani Reinders, kemudian Kevin Dix ya, itu adalah nama-nama yang memang menjadi incaran Sintayong kemarin. Itu adalah angkatan Jordi Amat dan juga angkatan Ivar Jenner. Dan sekarang kalian bisa lihat di luar negeri, kalian bisa lihat bagaimana permainan dia di luar negeri. Itu sangat bagus sekali. Artinya dari segi tim scouting, tim analisis dari Sintayong itu sangat berguna bagi timnas Indonesia.
Jadi saya belum bisa berpikir jika Sintayong pergi nanti ya, atau Sintayong itu diputus kontrak ya, ketika kontraknya habis, saya tidak bisa melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Karena saya melihat potensi saat ini itu sudah ada, tinggal meneruskan saja. Dan ya saya tidak tahu lagi nanti jika pelatih lain ya, jika pelatih lain nanti yang akan menangani timnas, saya tidak tahu apakah pelatih baru ini ya akan pro dengan keturunan atau memang lokal pride. Nah, kita tidak tahu itu. Nah, jadi kualitas ini sudah terbukti ya, dan Sintayong ini sudah membentuk tim itu. Mengapa demikian? Sintayong ini memiliki dasar atau memiliki pemikiran bahwa dia sangat suka dengan pemain-pemain muda, dan itu sudah dibuktikan. Sosok Justin, kemudian Tijani Reinders ya, kemudian Kevin Dick, itu adalah pemain-pemain muda. Dan saat ini ya, menurut kabar terbaru, Sintayong ini masih memiliki pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda yang memang ini grade A yang dia inginkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, menurut saya ini kembali lagi ke PSSI. Saya ingin memberikan gambaran kepada kalian semua ya. Saya melihatnya seperti ini. Ada pemain grade A, kemudian dia bermain di luar negeri, apalagi di Liga Primer Inggris seperti Pascal Struijk juga. Nah, kemudian ada Jairo Ridwal dan beberapa pemain lain. Dia menginginkan untuk membela timnas Indonesia. Namun di sisi lain ya, ada beberapa negosiasi yang alot seperti kasus Justin Hubner kemarin. Nah, karena mereka itu adalah berlabel bintang dan mereka adalah grade A, jadi walaupun dia memiliki nasionalis ya kepada Indonesia ya, ini kalau berbicara tentang nasionalis ya, tentu juga kita harus melihat juga ini dalam artian federasi. Kita harus melihat pemain itu adalah pemain yang berkualitas. Jadi untuk mendapatkan itu pun ya, memang harus rebutan antara federasi satu ke federasi lain. Siapa yang cocok dalam hal ini, atau siapa yang berhasil negosiasi dalam hal ini. Ya, kita bisa saja mendapatkan pemain-pemain yang tanpa harus mengeluarkan uang seperti sosok Jordi Amat, kemudian Sandiwal, tapi kita juga bisa melihat usianya berapa seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan si pemain. Ya, kalau ya di sini saya bilang lagi, kalau memang PSSI mau mengambil pemain-pemain tersebut ya harus keluar, baik itu segi material. Ya, karena kita melihat status itu, status grade A itu bukan berarti dari segi kualitas saja, tetapi klub mana dia berasal, bagaimana track recordnya, itu juga menjadi penilaian. Jadi Sintayong ini punya standar tersendiri. Makanya saya bilang dari awal, seperti Tijani, kemudian Justin Hubner yang saat ini di pramusim Wolves senior dia ikut, kemudian Kevin Dick yang sudah merasakan Liga Champion, standar Sintayong itu selalu berhasil. Nah, jadi jika Sintayong nanti dipecat dari timnas Indonesia, ya menurut saya kebijakan kemudian perencanaan bagi pondasi timnas ya akan berubah. Dan itu yang mungkin ya menurut saya tidak dimiliki oleh pelatih baru timnas nanti, karena saya melihat Sintayong ini sudah menyatu dengan timnas Indonesia. Nah, mungkin itu sekedar unek-unek menurut kalian ya, tetapi ini penting sebagai acuan, sebagai referensi kita bahwa Sintayong ini ya seharusnya harus diperpanjang lebih lama lah, karena kita ketahui memang dia punya kualitas. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang Sintayong ini? Apakah kalian setuju jika Sintayong diperpanjang hingga tuntas Piala Dunia 2026? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.